Hai, selamat datang di kelas Tarot dan Oracle Online. Gue Nanda Salawati. Hari ini kita akan bahas kegunaan kartu tarot. Jadi banyak banget penggunaan kartu tarot ya, mungkin teman-teman belum pernah dengar sama sekali. Tapi juga nggak salah juga, karena nggak terlalu banyak juga orang yang menggunakan kartu tarot selain dari divination atau clairvoyancy. Jadi mungkin masih agak awam terdengar di kuping kita. Jadi kali ini kita akan bahas satu-satu ya. Kegunaan yang pertama adalah sebagai art collection. Yes, koleksi seni. Bisa jadi juga sebagai heirloom atau warisan, aset warisan dari sebuah keluarga bangsawan nan tajir kabir melintir. Contohnya di beberapa video yang lalu kita udah bahas soal keluarga Visconti Sforza yang memang kartu tarotnya itu menjadi heirloom dari ibu ke anaknya, dan gambaran-gambaran yang ada di lembaran kartu tarotnya itu juga sebagai potret dari sejarah apa yang terjadi saat itu. Nah, potret dari sejarah ini menjadi satu seni tersendiri karena contohnya kita ambil lagi di keluarga Visconti Sforza atau di Russian Tarot of Saint Petersburg, itu juga menjadi potret sebagai cara mereka protes atau benar-benar mengcapture kejadian-kejadian bersejarah apa yang terjadi saat itu, saat mereka pesan kartu itu, atau saat si Yuri Shahov itu mau rebellious dengan pemikirannya yang nggak setuju dengan pemerintahan Uni Soviet waktu itu. Juga beberapa gambar di lembaran kartu Russian Tarot of Saint Petersburg itu memang juga sarana beliau protes penggunaan kartu tarot. Yang kedua adalah sebagai playing card. Contohnya ini ya, ini paling gampang banget dan paling murah ini kayaknya yang dijual di pasaran. Ini memang playing card si Royal Tarot Card ini. Jadi ada yang bermain itu, cara bermainnya tarotchi ada yang bermain seperti Sephiroth ada yang bermain sebagai tarot soliter juga ada. Jadi tergantung nih, ini playing card ini apakah pakai duit atau enggak, ya terlepas dari itu ya. Jadi ini playing card ini banyak macamnya, sama kayak kartu remi itu juga kan tipe-tipe permainannya juga banyak, dan kartu tarot ini juga banyak cara bermainnya, dan ada yang sekitar 20-an kartu nggak digunain juga ada, yang semua kartu digunain juga ada. Jadi tergantung nih, ini playing cardnya mau macam apa nih, kita mau main kartu macam apa nih malam ini atau weekend ini sama teman-teman. Jadi playing card ini banyak banget, cuman kayaknya udah agak terlupakan di zaman now. Jadinya orang banyak nggak tahu, hanya taunya kartu tarot itu hanya untuk divination atau ramalan, udah segitu doang. Kayaknya enggak gitu juga, bisa juga kita mau have fun, mau bareng-bareng teman-teman, spending time together, you cool, let's do it. Kegunaan kartu tarot yang ketiga adalah sebagai flashcard. Ini kita ambil contoh, ini punyanya Ibok Ajeng ya, karena beliau memang mengajar tutor bahasa Mandarin. Jadi ini punya beliau, jadi kita pinjem lah ya kan. Flashcard yang kayak gini, ini digunain dulu pakainya itu kartu tarot gitu loh. Jadi ada ajaran Kabbalah yang memang harus di memory item, yang memang harus dipahami lebih lanjut, tapi pada awalnya memahaminya dengan gambar itu ada. Dan sampai sekarang juga 22 kartu Arkana Mayor itu juga merupakan penggambaran dari jalan kebenaran dari Kabbalah gitu loh. Jadi di zaman pas itu kiai-kiainya atau pemuka agamanya, ada juga kiai dari Mesir itu namanya Naib juga, mereka menggunakan tarot card itu sebagai flashcard yang kayak begini-gini, ada tulisannya, ada gambarnya, cara membacanya, artinya apa ya, kayak begini-gini aja gitu loh. Jadi di zaman pas itu penggunaannya lebih beragam daripada zaman sekarang. Kayaknya zaman now hanya terbatas saja, tapi nice to know kayaknya. Jadi gua harap ini juga bisa flashback lagi kita selain pakai flashcard. Kegunaan yang keempat adalah sebagai sarana meditasi. Jadi ini gue ambil contoh di crystal reading card. Ini yang memang didesain khusus untuk meditasi di sini. Jadi ini ada penggambaran
kristalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau meditasi dengan kristal tapi agak sedih lah di tabungan lihat harga kristalnya gitu. Ini memang kartu ini memang didesain untuk sarana meditasi. Jadi ini sebagai penggambaran dari kristal tersebut yang memang mau manifestasi apa, meditasi apa, ini kegunaannya buat apa. Misalkan ini kita mau meditasi dalam rangka bersyukur gitu loh ya kan, kita nggak punya kristal ini, ya udah pakai kartu ini untuk sarana meditasinya. Jadi memang kartu ini didesain dan di bukunya dicantumkan di sini kalau memang didesain salah satu kegunaannya adalah sebagai sarana meditasi untuk membantu si orang tersebut untuk meditasi, ada manifestasinya segala macamnya, protokolernya ada di bukunya di sini. Jadi teman-teman bisa baca sendiri kayaknya. Ini memang didesain untuk mewakili si kristalnya ini. Nggak semua orang juga punya sekian banyak kristal ini, yang butuh pendanaan yang luar biasa kayaknya kalau kita beli satu-satu. Jadi ini sebagai perwakilan dari kristal tersebut. Penggunaan kelima adalah sebagai kelengkapan ritual atau spell work. Ini nggak terlalu banyak orang juga paham bagaimana penggunaannya, karena kadang-kadang malah jadi nyeleneh sendiri atau seadanya banget gitu. Cuman ritual atau spell work ini terkait dengan ikon. Kalau misalkan teman-teman mau datang ke tempat ibadah gereja-gereja yang ortodoks sana, itu memang ada penggambarannya icon. Jadi kalau misalkan ada gambar apa, ya itu representasi dari si tokoh itu atau figur itu. Jadi icon itu memang dipampang sedemikian rupa untuk menjadi satu representasi atau satu figur penokohan seseorang itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menjadikan tarot atau oracle card ini sebagai icon, kelengkapan ritual atau spell work itu, jadi ada beberapa orang yang menjalankannya berbeda dengan orang yang lain, dan ini juga akan beragam satu orang dengan orang yang lainnya. Tergantung nih, masing-masing orang punya caranya masing-masing dan gak akan plek-plek sama satu orang dengan orang yang lainnya. Ada yang menggunakan satu representasi kartu tarot berdasarkan birth chartnya orang yang dituju juga ada. Misalkan lagi suka sama orang zodiaknya Gemini gitu ya kan, yang kartu merepresentasinya kan jadinya pakainya The Lovers, bisa. Tapi ada juga kalau misalkan mau manifestasi untuk pekerjaannya masing-masing, mungkin orang ini mau naik karir atau upgrade karir di industrinya dia yang memang white collar, berarti dia pakainya suitnya akan berbeda. Kalau misalkan dia mau manifestasi sebagai entrepreneur, what's your angle gitu loh. Jadi tujuan satu orang dengan orang yang lain akan berbeda, dan kacamatanya juga yang melaksanakan ini juga akan berbeda. Jadi ini nggak bisa diklasifikasiin di kotak-kotakan sebegitunya banget. Ini spell work dengan ritual ini akan beragam banget dan spektrumnya juga akan luas sekali. Next, penggunaan yang keenam adalah sebagai altar. Jadi altar ini gue belajar pas gue kuliah di sastra Rusia, karena kita membahas juga budayanya juga dan ritual-ritualnya juga kita banyak bahas di sini. Ini yang keyakinan yang ortodoksi Slavia, ortodoks timur ini mereka di rumahnya ini punya yang namanya red corner. Jadi pojok merah, pojok cantik lah kurang lebih. Terjemahannya kayak gitulah kurang lebih. Di rumahnya ini, di pojokan rumahnya, di sikunya tembok rumahnya, gue cantumin deh nanti gambarnya. Di pojokan rumahnya ini ada altar. Jadi altarnya ini ada ikon yang seperti tadi gue udah bahas soal ikon, dan ada penggambaran di pojokan rumahnya dan menghadap ke timur. Nah ini juga kurang lebih sama nih kayak gini. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan kartu tarot atau oracle ini sebagai ikon dan mau diletakkannya di altar juga bisa gitu loh. Jadi ini yang kayak gini-gini juga
tergantung budayanya masing-masing dan keyakinannya masing-masing, ini juga nggak akan sama. Jadi tergantung jubahnya, keyakinannya teman-teman seperti apa. Karena yang kayak icon dengan altar ini juga, well, kalau teman-teman melihat kartu tarot ini sebagai icon, ya well, kita mengenal icon juga gitu loh. Di planet bumi ini ada yang namanya ikon gitu loh ya kan. Dan juga bisa gitu. Jadi ini pelaksanaannya akan fluid banget, akan beragam banget gitu loh. Jadi fungsinya nggak semata-mata sebagai satu hal yang klinik atau kayak gimana, karena pasti ada akulturasi dari beberapa budaya dan keyakinan. Ini blending nih kadang-kadang. Next, kegunaan kartu tarot sebagai sarana manifestasi. Jadi ini kegunaan yang ketujuh nih ya. Ini gue ambil contoh aja. Ini jurnal sekian abad lamanya ya. Jadi ini bukan tahun ini jurnal gue. Jadi gue bongkar lagi. Dan ini biasanya gue awal bulan atau hari-hari terakhir dari suatu bulan gue shuffling dan gue ambil beberapa kartu. Kayak misalkan ini di Mei ya. Dan di Mei 2020 ini ada play, giving, receiving. Nah ini gue nggak menyarankan buat lo fotokopi abis itu lo jual lagi, nggak, karena ini penggunaan pribadi. Jadi gue tempel di sini, dan bulan selanjutnya ambil bulan Juli misalkan, di sini ada lagi, beda lagi kartunya, karena nggak lucu juga kalau misalkan gue shuffling abis itu gue tempel paten di jurnal gue dan gue nggak bisa kerja bareng dengan oracle card yang gue harusnya gue kerja lagi tuh, ya nggak lucu aja gitu loh ya kan. Jadi ini biasanya gue fotokopi, gue tariknya sekian kartu seperlunya, tergantung temen-temen kayak gimana cara membacanya dan bekerjanya. Jadi ini juga sarana manifestasi. Kadang-kadang teman-teman yang bikin vision board juga bikin ada imaji-imaji atau foto-foto yang memang ditempel di vision board untuk sarana atau kelengkapan manifestasi teman-teman. Ini kurang lebih sama, dan beberapa tahun belakangan juga udah mulai kembali banyak orang-orang dan teman-teman mungkin salah satunya ya yang memang bikin vision board, manifestation board, atau journaling even. Jadi ini bukan satu penggunaan kartu tarot yang agak aneh, karena udah mulai banyak orang lagi yang journaling. Jadi journaling itu juga beragam banget gitu loh, gambar-gambarnya juga tergantung orangnya masing-masing kan. Bullet journal apalagi gitu loh. Ini aja gue pakai, kalau gue journaling biasanya pakai kertasnya tuh yang polos. Jadi gue nggak suka pakai kertas yang garis-garis, gue nggak suka. Gue sukanya yang polos. Jadi gue bisa meriah, heboh meriah, tergantung si orangnya. Yang terakhir adalah penggunaan sebagai produk budaya. Jadi produk hasil budaya ini tergantung nih, ini mau menurunkan nilai apa nih ke angkatan atau generasi selanjutnya nih, mau di indoctrinationnya, basic indoctrinationnya apa nih. Jadi tergantung. Jadi kalau misalkan kartu tarot itu juga di satu generasi ke generasi selanjutnya biasanya style penggambarannya, gaya torehan seninya juga akan berbeda-beda tergantung di masa itu ada kejadian apa. Jadi ini yang akan jadi berbeda satu sama lain, dan penggunaannya sebagai sign atau simbol atau tanda pemaknaannya itu akan beragam banget gitu loh. Kadang-kadang ini juga folklore itu juga salah satunya juga gitu loh. Jadi ada beberapa kartu tarot atau oracle yang memang sesuai dengan folklore gitu loh, dan gaya-gaya nilai hidupnya, misalkan di Druidcraft Tarot itu juga kan nilai-nilai budaya atau cara hidup Druid gitu, itu yang akan beda-beda gitu loh. Jadi tergantung kita backgroundnya, latar belakangnya dari budaya apa atau sistem keyakinan yang seperti apa, ini juga akan ngaruh banget. Tapi salah satu sarana buat menurunkan nilai ke generasi-generasi selanjutnya adalah dengan kartu tarot. Di channel Kelas Tarot dan Oracle Online ini kita akan bahas singkat banget, dan juga sumber-sumber yang teman-teman juga sebenarnya bisa akses secara publik. Ini sumber-sumber yang terbuka dan bisa diakses kapanpun dengan gadget teman-teman.
Jadi kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih detail, kami ada online course sendiri yang memang berbayar dan ada sertifikatnya. Jadi teman-teman bisa langsung klik ke kelastarot.alfayurika.education. Di situ kami punya beberapa pilihan kelas dan gue mulai baca tarot itu 2004 kalau nggak salah, dan di 2007 gue ada penelitian akademis di sini tentang makna-makna simbolik di balik kartu tarot. Penelitian gue waktu itu dengan metode hermeneutika, interpretasi makna, dan pendekatannya adalah mitopoik yang berhubungan dengan mitos-mitos, folklore, dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan besar channel YouTube ini atau kelas berbayar kami mungkin agak kurang tepat sasaran buat teman-teman yang pengen belajar membaca kartu tarot dengan metode intuitif. Buat teman-teman yang belajar kayaknya kurang lengkap kalau misalkan nggak ada kartu tarotnya. Jadi buat teman-teman yang mau membeli kartu tarot original asli terbitan dari penerbitnya, kami juga ada beberapa channel online shop di sini yang memang perusahaan kami memang supplier atau reseller atau distributor resmi dari penerbit. Jadi semua buku-buku, semua kartu tarotnya, semuanya yang kami jual adalah original dan asli langsung dari penerbitnya. Jadi teman-teman bisa langsung ke deskripsi, semua kita udah cantumin online shopnya dan official store kami. Buat teman-teman yang pengen belajar secara langsung atau personal reading melalui Zoom, bisa langsung mengunjungi appointment.alfayurika.education. Harga yang kami tawarkan mungkin lebih tinggi daripada harga pasaran, tapi bagaimanapun semua order dari teman-teman, apakah itu order merchandise atau kartu tarotnya atau buku-buku atau mungkin teman-teman yang ikut kelas berbayar kami, bagaimanapun juga semua akan menutupi segala macam biaya produksi kami untuk memproduksi konten di YouTube. Jadi total per bulan itu kami memproduksi dan mempublish 48 video, at least setidaknya 48 video yang bisa diakses oleh publik secara gratis, tidak berbayar. Di channel Tarot dan Oracle Online Reading ini saja kami memproduksi 24 video per bulannya, setidaknya 24. Buat kelas Tarot dan Oracle Online minimum 4 video. Buat Tarot and Oracle Online minimum 8 video. Buat kelas konten kreator minimum 4 video. Buat channel Nanda Esalawati supposedly 4 video. Dan untuk channel Teapot Teachers Podcast khusus untuk keguruan supposedly 4 video. Jadi semua dukungan dari teman-teman akan membantu tim kami untuk tetap secara konsisten memproduksi konten di internet secara gratis buat masyarakat umum.